Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Haji TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini kita berkesempatan di kantor Kemenak Kulon Progo, dan saat ini kita berada bersama dengan Pak Dr. Andes Haji Nur Rahmawan. Beliau adalah Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan juga Umroh untuk wilayah Kabupaten Kulon Progo. Apa kabar Bapak? Sehat Pak? Selamat baik, alhamdulillah. Pak, kami dari Haji TV ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan alur pendaftaran di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk di Kemenak ini apakah ada perubahan Pak selama masa pandemi ini dalam alur pendaftaran haji reguler? Terima kasih atas kehadirannya dari Haji TV untuk Kabupaten Kulon Progo tentang pendaftaran haji reguler selama pandemi. Ketika pegawai itu WFH, maka pendaftaran kita alihkan yaitu dengan online, dengan pendaftaran online, di mana setiap staf kami menerima pendaftaran itu dilaksanakan secara online. Untuk nanti pengambilan printer fotonya, sidik jarinya dilakukan setelah tidak ada pandemi. Nah, itu kita dapatkan ternyata juga jamaah yang ingin daftar secara online juga antusias ada. Daripada ini libur di kantor, lebih baik daftar secara online, yaitu di masa pandemi. Namun setelah ada WFH dan WFO 50%, maka pendaftaran kemudian kembali lagi ke kantor. Berarti selama ini tetap dilayani dengan maksimal ya Pak ya? Maksimal kita mengadakan pelayanan pada jamaah, dan itu kita sosialisasikan lewat media sosial. Bahwa pendaftaran lewat online menghubungi staf-staf kami. Selanjutnya Pak, untuk haji ini kan ibadah yang memang membutuhkan kesabaran, terutama dalam rangka menunggu keberangkatan. Betul. Untuk Kulon Progo sendiri masa tunggunya berapa Pak perkiraan? Masa tunggu untuk jamaah di DJ perkiraan ada 28 tahun untuk masa tunggunya, dan selama 28 tahun itu diperkirakan jamaah haji kalau mendaftar sudah usia lanjut maka akan mengalami dalam melaksanakan ibadah haji itu adalah nanti kesulitan untuk pelaksanaan fisiknya di sana. Karena itu sosialisasi kami, pendaftaran haji itu dilaksanakan seawal mungkin, semudah mungkin, minimal adalah 12 tahun sudah didaftarkan atau sudah mendaftar. Nanti pada saat tambah 28 tahun atau lebih itu masih dalam usia kuat untuk melaksanakan ibadah hajinya. Untuk Bapak selaku Kepala Seksi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh, apakah ada saran-saran untuk pemirsa yang ada di rumah Pak mengenai pendaftaran ini, baiknya kapan dilakukan dan bagaimana untuk saran-saran yang ada di pemirsa yang Haji TV yang ada di rumah? Ya, saran-saran kami kepada masyarakat untuk pemirsa, andai kata memang kita sudah niat, segera diwujudkan niat itu. Bagi yang mungkin itu usia lanjut baru ada niat, tetap kita daftarkan. Sebagaimana nanti berangkat atau tidak itu ada kebijaksanaan pemerintah tentang haji yang usia lanjut, ada prioritas sendiri. Namun bila itu masih muda, lebih mudah untuk mendaftarkan dan lebih baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Demikianlah pemirsa Haji TV atas bincang-bincang kita bersama Bapak Dr. Andes Haji Nur Rahmawan. Semoga memberikan informasi yang baik dan juga dapat mencerahkan pengetahuan kita tentang haji reguler. Salam dari Haji TV untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk alur pendaftaran haji reguler, pertama-tama kita akan menyetorkan dana biaya ongkos naik haji di Bank Syariah
yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk saat ini kami mempercayakan kepada Bank Muamalat Indonesia sebagai bank yang menerima dana setoran. Di bank tersebut kita akan dilayani dengan baik oleh pegawai, baik dari customer service ataupun bagian pelayanan lainnya. Di sana kita akan menyerahkan syarat berupa fotokopi KTP yang digunakan untuk mengisi form permohonan pembukaan tabungan naik haji. Setelah dijelaskan oleh pihak customer service mengenai apa saja yang harus diisi, maka selaku calon jamaah kita akan mengisi form tersebut dan berkas-berkas lain yang diperlukan. Setelah semuanya diisi dengan lengkap, maka kita akan diarahkan ke bagian teller untuk menyetorkan dana tunai minimal sebanyak 25 juta rupiah sebagai ongkos perjalanan haji reguler. Setelah semuanya selesai, maka bank akan menyerahkan berkas berupa buku tabungan haji dan juga nomor validasi yang akan kita gunakan untuk mendaftar di Kemenak. Sebagai tambahan informasi, Bank Muamalat juga membuka mobil layanan pembuatan buku tabungan ongkos haji di Kemenak Kulon Progo khususnya setiap hari Rabu dan juga Jumat dengan tujuan untuk memudahkan calon jemaah haji membuka rekening haji di Kemenak Kulon Progo. Setelah dari bank, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menuju kantor Kemenak untuk mendaftar haji dan juga kita menuju ke bagian penyelenggara haji dan umroh. Setelah kita sampai di kantor Kemenak dan di bagian penyelenggara haji dan umroh, kita akan menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftar haji, di antaranya nomor validasi dari bank, fotokopi KTP sebanyak 2 lembar, fotokopi KK sebanyak 2 lembar, fotokopi akte lahir atau ijazah sebanyak 2 lembar, kemudian pas foto ukuran 3x4 sebanyak 11 lembar, dan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Setelah berkas semuanya diserahkan, kita akan pengerekaman sidik jari yang dilakukan oleh petugas Kemenak dan juga input data yang diperlukan serta wawancara beberapa data dari calon jamaah haji. Dan ketika semuanya sudah dianggap cukup, maka calon jemaah haji akan menerima nomor porsi dan juga SPPH.